yang semini nggak? Foto sini nggak? Hei, Bima, 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 kamu foto? Itu kak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknologi pembakaran sampah tanpa asap. Pertama, bahan dan alat yang perlu disiapkan yaitu tungku pembakaran sampah. Di dalam tungku pembakaran sampah ini ada penyangga sampah, yaitu yang dikatakan ram atau rak dari permukaan bawah sehingga 30 cm ke atas itu pakai rak untuk penahan penyangga sampah. Sampah yang disiapkan juga sampah rumah tangga, sampah industri, dan sampah-sampah yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik. Kemudian ini pipa penyalur asap, ini blower untuk membantu percepatan pengisap asap. Kemudian ini tabung penampung air dan asap. Kemudian ini steam, gunanya untuk sirkulasi air. Kemudian alat penggerak yaitu mesin, boleh juga pakai dinamo. Selanjutnya LPG ini hanya sebagai alat pemicu api pembakaran pertama saja, dan kipas di dalam tabung ini sebagai alat pencuci asap. Kemudian ini bak penampung air sebagai sumber sirkulasi air dari bak ke tabung, dari tabung ke bak. Sudah merupakan campuran air dan asap, terus diputar dan pembakaran terus menerus sehingga pembakaran tanpa asap. Baiklah, saya akan langsung saja mempraktekkan masalah pembakaran sampah tanpa asap. Ini sampah contoh yang bahan kertas, juga bahan plastik, kemudian ini bahan kertas dan plastik, dan ini semuanya kita bisa dibakar baik basah maupun kering, itu bisa dibakar. Dan ini kita tutup rapat. Ini pemicu api untuk pembakaran sampah. Ini boleh pakai minyak tanah, boleh pakai pemicu kertas-kertas bekas yang kering. Kemudian ini saya gunakan dengan blower pakai LPG.
mineral atau LPG ini hanya digunakan untuk sebagai pemicu pembakaran pertama saja. Setelah sampah terbakar dengan sempurna, kita matikan. Kita tutup. Langkah selanjutnya baru kita hidupkan mesin. Setelah mesin bergerak, maka putar kipas dan membuat sirkulasi air pakai mesin seperti ini. Kemudian kita bantu hidupkan blower untuk membantu menghisap asap ke dalam tabung ini. Kemudian untuk membuktikan bahwa asap ini masuk atau belum, kita buktikan. Nah, kemudian tutup kembali. Lihat asap ini sempurna untuk diputar oleh air, dan inilah hasilnya. Keluar air, campur asap sudah berbentuk air. Air yang pertama kita bakar ini masih bening. Lama-kelamaan sampah terus kita bakar, maka hasilnya lebih kental lagi. Ini tar namanya, yaitu asap menjadi air. Dan gunanya ini setelah dimasukkan ke laboratorium, ke lab, itu bagus untuk memupuk sayuran, tanaman, hortikultura, buah-buahan maupun tanaman hias. Ini bisa menghalau hama, kutu-kutu daun bisa terhalau oleh tar ini, dan sebagai pupuk cair organik. Demikianlah penjelasan ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita dari Bolo Briket. Di sini kita memproduksi briket karbon dari permasalahan iklim terparah di bumi ini, yaitu sampah plastik. Sampah plastik yang kami kumpulkan berasal dari seluruh penjuru kota. Kami olah kembali di workspace kami. Setiap proses yang kami lakukan, dari pencacahan, peleburan dengan suhu tinggi, pencetakan, serta pengemasan kami lakukan dengan presisi. Demi menghadirkan elemen baru yang siap berguna bagi bumi ini.
Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Potensi yang besar ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya penurunan emisi dalam berbagai proses produksi. PT Indonesia Power, PLTU Banten Tiga Lontar, berkomitmen untuk ikut serta dalam peningkatan bauran energi nasional baru terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025. PLTU Banten Tiga Lontar menerapkan teknologi co-firing dengan mencampur bahan bakar batubara dengan bahan bakar pengganti parsial biomasa eceng gondok dan solid recovery fuel. Persiapan biomasa dilakukan melalui tahapan berikut ini. Yang pertama, proses pembuatan, pencacahan dan pencampuran biomasa eceng gondok dan SRF di PLTA Saguling. Yang kedua, proses analisa sampel biomasa eceng gondok dan SRF dengan berbagai parameter pengujian, antara lain total moisture, proximate analysis, ultimate analysis, total sulfur, dan gross caloric value di Laboratorium Kimia PLTU Banten Tiga Lontar. Yang ketiga, penerimaan sekaligus penimbangan biomasa eceng gondok dan SRF di PLTU Banten Tiga Lontar. Selanjutnya, biomasa dibuka di kuliah PLTU Banten Tiga Lontar. Batubara dan biomasa yang sudah dipersiapkan akan diolah bersama-sama sebelum digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Proses pengolahan bahan bakar co-firing dapat dilihat melalui proses berikut ini. Yang pertama, blending antara biomasa dan batubara dengan komposisi 8:152 ton. Proses ini dilakukan sebaik mungkin sehingga bahan baku tercampur dengan sempurna. Yang kedua, hasil pencampuran antara biomasa dan batubara dipindahkan menggunakan dump truck ke emergency hopper. Yang ketiga, setelah bahan bakar campuran biomasa dan batubara masuk ke EH, selanjutnya melalui belt conveyor, bahan bakar campuran tersebut dimasukkan ke dalam bunker. Yang keempat, bahan bakar campuran yang sudah sampai di dalam cool bunker, kemudian dikendalikan tonasenya oleh cool feeder untuk dimasukkan ke dalam mill. Yang kelima, proses terakhir, bahan bakar campuran biomasa dan batubara digiling oleh mill, kemudian disalurkan ke burner boiler untuk pembangkit listrik. Proses co-firing ini perlu dievaluasi dan dimonitor secara berkala melalui pemeriksaan parameter operasi dan sisa pembakaran bahan bakar tersebut. Dengan penggunaan bahan bakar biomasa limbah eceng gondok dan sampah SRF akan mengurangi produksi sampah yang ada. Selain itu, teknologi co-firing ini akan meningkatkan penggunaan renewable energy, khususnya di PT Indonesia Power dan PLN Group. Adapun pelaksanaan uji co-firing ini adalah bentuk dari kepedulian kami terhadap banyaknya sampah yang ada saat ini, serta komitmen kami dalam melaksanakan renewable energy, khususnya sesuai dengan transformasi PLN. Bahwa Indonesia Power ini harus berhasil di co-firing. Setidaknya 10% pembangkit-pembangkit kita di seluruh Indonesia harus batubaranya ya disubstitusi dengan waste to energy. Itu bisa RDF, itu bisa SRF, itu bisa TOS, BOS, COS dan lain sebagainya. Jadi mari kita insan Indonesia Power, sahabat IP, untuk bisa terus mendukung dan berjuang agar 23% renewable energy tahun 2025 bisa terlaksana dengan kreativitas dan inovasi yang kita lakukan bersama.